banyak mahasiswa-mahasiswa di sini. Coba yang hijau dari mana? Dari mana ya Om? Tadi bilangnya. Kalau yang hijau, yang biru. Yang biru dari mana? FKIP Uswagati Cirebon. Cirebon. Yang ini tadi. Berarti yang hijau dari Jakarta bukan? Dari Bandung. Madiun. Bandung. Dari Bandung. Ngapain di sini? Nonton, Pak. Hah? Nonton hitam putih. Kan ada TV. Kan kalau ngelihat langsung ya kan bisa ngelihat pesona aura aku yang seksi ini kan. Kamu mau seperti apa ya udah nggak laku sama anak-anak kuliahan. Kamu tuh udah tua banget. Justru kalau yang kuliah-kuliah gini zaman sekarang sukanya sama yang lebih matang, lebih tua, ya kan? Kayaknya iya, soalnya ada cowok yang mulai ngeces tadi. Masalahnya saya nggak tahu dia ngeces ngeliat kamu atau dia ngeces ngeliat saya. Mungkin ngeliat Mas Dedi ya. Tapi pertanyaan begini, karena di sini banyak teman-teman, saya mau bilang adik, tapi kan umurnya hampir sama. Adik-adik dong. Ya udahlah adik-adik. Berapa banyak dari anda yang tidak punya Twitter? Nggak punya Twitter? Nggak punya Twitter, Mbak. Kamu nggak punya Twitter? Beneran? Instagram punya nggak? Oh. Instagram punya? Twitter nggak punya? Pet punya nggak? Punya. Handphone punya? Pulsanya ada nggak? Ada, oke bagus. Gimana jalaninnya kalau nggak ada? Tapi nggak punya Twitter. Nah ini menarik, dari sekian banyak manusia yang ada di sini cuma satu yang insaf. Kok insaf sih? Nggak, maksudnya Twitter tuh kayak wajib punya loh. Sekarang wajib. Tapi iya. begini, ada positif dan negatif dari yang namanya sosial media. Apa tuh? Positifnya, negatifnya kadang-kadang kita secara tidak langsung kita memberitahukan posisi kita, memberitahukan kehidupan pribadi kita ke orang-orang yang kita nggak kenal sebenarnya. Benar. Jadi banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi karena sosial media. Iya, betul. Ada orang yang sampai meninggal karena Facebook contohnya, ya kan? Tahu kan? Diikutin dan sebagainya. Nah, tapi positifnya adalah salah satu contoh positifnya dari acara saya sendiri dari Hitam Putih, kita banyak sekali membantu orang karena sosial media. Benar. Ada banyak anak-anak yang berhasil kita sembuhkan dari penyakitnya karena kita taunya dari sosial media. Iya. Dan itu menyebarnya luar biasa. It's viral. And when it's viral, everybody know. Dan kita undang ke sini menjadi luar biasa. Betul. Dan biasanya kalau kita, saya capek ngomong. Dan biasanya kalau kita perlu napas minum buatan, napas buatan napas bisa. buatan. Mas, tolong perlu napas buatan. Kalau cowok kasih hembusan nafasnya lebih kuat. Jadi Mas Dedi tenaganya makin lebih banyak. Iya. Dan kalau biasanya kita di sini mengundang anak-anak yang butuh bantuan dan sebagainya, kali ini tidak. Kali ini suatu yang sederhana sekali, sangat sederhana. Karena kemarin ramai sekali di media sosial, tentang sesuatu yang sederhana. Kita lihat dulu gambar ini. Ini adalah seorang supir taksi yang lagi heboh karena dia ingin membelikan makanan, ingin membelikan ayam goreng sebenarnya, ya fried chicken. Tadi malam Ibu Noni kasih surprise ke Pak Alek, nungguin dia pulang kerja di Pol sampai jam 3 pagi. It's all worth it. Mewek di pagi hari sponsori ekspektasi majang foto anak bontotnya. Biar semangat. Jadi intinya adalah ketika anaknya ulang tahun, anaknya pingin makan fried chicken, ya. Iya, betul. Dan itu tersebar di sosial media sampai akhirnya dari bosnya dan sebagainya memberikan surprise. Dan bakal katanya restoran tersebut akan memestakan ulang tahun anaknya di restoran tersebut. Mudah-mudahan restoran yang memestakan anaknya ulang tahun bukan hanya anak ya, karena banyak yang mau. Nah, mau nggak lu pesain satu-satu pertanyaannya? Aku juga lagi berpikir, aku pasang foto mama aku Nah, jangan cuma di media doang terus Anda pestakan. Berani nggak banyak anak-anak susah lain yang dipestakan? Mau apa tidak? Itu pertanyaan. Langsung aja kita undang. Ini adalah Pak Alex. Pak Alex cantik sekali, luar biasa. Ini Pak Alex yang di belakang. Pak Alex yang di belakang. Oh, ini Pak Alex. Pak Alex. Apa kabar? Kenapa enak ya cipika-cipika mandi dibandingin sama kamu ya? Ini belum apa-apa langsung cipika-cipiki. Silakan kalau gitu. Anggi. Mana nih duduknya? Mbak Angki dan Pak Alex boleh silakan duduk. Iya, terima kasih. Ya. Kesini Pak. Iya. Oke. Ya, Tapi sebelumnya biar teman-teman tahu dulu, Anggi ini luar biasa karena Anggi basicnya
tunarungu ya? Iya. Angki ini tunarungu, jadi dia tidak dengar apa yang saya omongkan. Dia harus membaca bibir saya. Dan harus pakai alat bantu dengar. Buat apa? Supaya bisa dengar suaranya. Kalau nggak pakai ini, ngomong sendiri nanti. Lah kalau gitu ngapain baca bibir? Ya juga sih ya, bisa. Berarti Biar kalau- volumenya aja, Oh. biar suaranya bagus, ya kan? Kalau nggak bisa nggak tahu suara bagus. Berarti kalau aku dari sini kedengeran? kedengeran. Oh, kedengeran. Oh, iya. Kalau nggak pakai nggak kedengeran. Oh, baiklah kalau begitu. Oh, loh. Berarti harus baca bibir apa tidak? Harus. Kan kedengeran. Beda, karena kan syaraf. Jadi kedengar suara cuma suara ketuk-ketuk gini. Oh iya, itu yang mau saya kasih tahu. Biasanya orang tunarungu menggunakan ini itu bukan untuk dengar suara, tapi supaya ada environment suara. Jadi Iya. nggak sepi, intinya seperti itu. Betul. Betul. Oke. Tapi jadi Angki ini adalah orang yang memfollow up ke pihak manajemen taksi. Betul. Ya, betul ya. Dan di sini Pak Alek. Nah, Pak Alek, Ya, Bapak tahu nggak Bapak lagi rame dibicarain? baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini. Iya. Jadi Pak Alek ini terkenal sekali sekarang di sosmed, Pak. Ya, terkenal dan pengertian lagi tersebar di sosial media. Iya. Karena foto Bapak yang menaruh anak ya, Pak ya. Iya, Anaknya usia berapa itu, Pak? 5 tahun. 5 tahun 5 tahun. Iya. Ditaruh di depan di speedometer. dashboard tersebut. Iya. Terus Itu kenapa sih Pak? Awalnya ceritanya emang Bapak setiap hari naruh foto atau pas waktu itu kebetulan karena mau ulang tahun? Kepengen ulang tahun aja anak saya, jadi mengimpikan pengen gimana caranya. Jadi ada spirit of struggle bagi saya, semangat perjuangan gitu. Oh, semangat bekerja. semangat. Iya. Nah, tapi katanya ada orang yang naik taksi, terus nanya, itu kenapa Pak? Terus katanya Bapak mengatakan bahwa anak Bapak ulang tahun kepingin makan fried chicken gitu. Iya benar. Betul? Betul. Pertanyaan, memang Bapak nggak mampu beli fried chicken? Kan mampu Pak, Iya mampu. tapi pengen lebih nyenengin lagi Lebih gitu. meriah. Lebih Di meriah pesta gitu kan di ya, pesta. di pesta. oh berarti bukan Di- kepingin undang- makan ayam dong, tapi Iya. pingin memberikan Raya. pesta Iya. di restoran tersebut. Iya. Oke, dan itu yang membuat Bapak ingin bekerja dengan Iya. semangat Iya, Pak. supaya bisa memestakan anaknya. Iya. Wow, oke. Terus akhirnya Bapak katanya dapat surprise dari atasan Bapak. Iya, dapat Ceritanya dari gimana? Ibu Noni Purnomo sampai dia jam 3 malam nungguin saya pulang pulang operasi, nungguin saya. Terus ngasih hadiah sebuah tas SpongeBob untuk saya dan sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun itu di yang tempat Bapak inginkan gitu. Dikasih apa, Pak? Dikasih itu Tas. untuk tas yang SpongeBob yang Sama? sama untuk yang perayaan ulang tahunnya itu nanti. Oh, uang? Enggak, cuman Dibayarin. dibayarin gitu cuman untuk. Oh, dibayarin? Iya. Semuanya. Iya. Semuanya mau Iya. dibayarkan? Iya, dari kepala pul tadi Sama bilang teman-teman. gitu. Sama teman-teman. Iya. Oh, Iya. dan Anggi sendiri gimana ceritanya kok bisa? Ceritanya nih. Nah, saya ini kan orang tua juga. Orang baru melahirkan 3 bulan lalu. Gitu kan. Jadi yang namanya masih cuti, nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi itu tiap hari itu lihat sosial media. Aktif banget sama sosial media. Nah, pada hari itu lihat kok banyak banget ya yang repeat tentang perjuangan seorang bapak yang sangat sayang sama anaknya gitu kan. Padahal tuh cuman di taksi lagi nyetir terus ada fotonya ya Pak ya. Iya. Nah itu katanya sih waktu itu ada seorang teman sih katanya ya, dia bilang gini kan, mewek di pagi hari disponsori oleh supir taksi yang majang foto anak buntutnya. Pas gue tanya kenapa taruh di situ, jawabannya biar semangat cari uangnya nak. Minggu depan dia ulang tahun, saya mau ajak dia makan di fried chicken sama beliin tas sekolah. Iya. Terus lalu aku apa ya? Ya nangis lah, kan itu informasi. Kok banyak banget yang retweet gini. Terus mendadak aku tuh jadi keinget suamiku punya anak. Dia aja bekerja dari pagi sampai malam. Aku inget bapakku juga kan, yang tiap hari kerja tiap hari dari pagi sampai malam untuk anaknya. Jadi aku mikir, aku pas lihat ini, aku tahu nih bajunya, aku tahu nih taksinya. Karena kebetulan memang kenal sama manajemen taksi. Terus ya udah aku repeat aja
aku lipat dan aku bilang sama manajemen taksinya, salam ya buat pengemudi taksi ini. Yuk teman-teman kita rame-rame kita makan yuk di Fried Chicken. Semangatnya luar biasa. Semoga rezekinya terus berlimpah ya. Terus di report banyak banget dan semua orang Pak mendoakan Bapak semoga rezekinya itu makin berlimpah. Amin. Amin, amin. Ya kan? Ya. Amin. Amin, amin. Nah, terus karena kenal dengan manajemen taksi, terus ya udah aku bilang ini bisa di follow up lagi nggak nih untuk drivernya karena perjuangannya tuh luar biasa banget. Terus pihak taksi bilang aku nggak tahu ini siapa drivernya, masih belum terdeteksi namanya nggak tahu. Karena memang tidak ada tidak terfoto namanya Nggak, ya. karena foto dari belakang. Ya. Karena foto dari belakang, cuman baju ini dari belakang aja kan. Nah, terus akhirnya aku tanya lagi di sosial media yang lain, ada grup lain, grup WhatsApp. Nah, terus pas aku tanya, ini siapa sih yang pertama kali posting? Pas pertama kali posting Anka Tama. Nah, saya hello untuk Anka Tama lah di situ. Terus ada yang kenal nggak gitu? Ada yang kenal nggak Anka tuh siapa ya? Dan kebetulan temenku namanya Iksan bilang, Angki itu temen gue. Dia salah satu penyiar. Dan it goes. Terus aku bilang ke taksi, ini ada salah satu penyiar di radio besar. Coba tolong di follow up aja, gitu kan. Oh oke. Udah tahu namanya, ternyata namanya Bapak Alex Ridwan. Besokannya pagi, terus dapat lagi WhatsApp lagi dari manajemen taksi. Angki, kita sudah ngasih surprise untuk Bapak Ridwan yang berupa tas sekolah untuk anaknya dan juga komplimen untuk Bapak Alex bisa merayakan ulang tahun anaknya. Terserah di mana Bapak mau ya, berikut dengan teman-teman anaknya. Wah, luar biasa. Aku langsung nge-tweet lagi kan, aku pet lagi. Teman-teman masih ingat nggak cerita yang kemarin? Bapaknya sudah dikasih surprise sama manajemen. Langsung di-retweet lagi, di-repeat lagi, dan rame Bapak dibicarakan banyak orang sekarang. Wow, that's Kenal akhirnya Bapak Alex. Tapi pertanyaan yang menarik adalah begini. Ketika ada berita di sosial media dan disebarkan oleh masyarakat, itu adalah satu hal, dan itu memang itu secara psikologi itu ada yang disebut dengan saya nggak mengatakan kebodohan ya, tapi logikanya kebodohan sosial. Kebodohan sosial itu adalah begini, ketika satu orang melakukan hal sesuatu, dia tahu atau tidak tahu, dia akan melakukan hal sesuatu juga gitu. Jadi ada orang yang bahkan tidak terharu tapi dia ngepet juga karena lagi ngetren. Iya. Nah, jadi kalau ada 3 orang di jalanan ngelihat awan, nanti 10 orang di belakang akan liatin awan juga gitu. Karena pengen tahu ada apa, padahal nggak ada apa-apa. Iya benar. Nah, yang membedakan adalah kenapa Angki tidak berhenti di sana. Gitu. Kenapa Angki tidak berhenti dari nge-repat, tapi kenapa Anda terus mau berusaha sampai ketemu bapaknya sampai nyari orangnya. Why you do that? Why did you do that? Gitu. Kenapa tidak hanya repat, tapi kenapa Anda berusaha sampai itu terjadi? Karena aku tuh percaya rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah. Tapi Allah itu memberikan rezeki melalui manusia. Walaupun aku nggak terlalu kenal siapa Anka dan aku tidak terlalu kenal siapa Bapak Alex pada waktu itu, tapi aku punya kesempatan dan aku kenal sama manajemen taksi itu. Jadi walaupun aku tidak bisa memberikan pertolongan secara langsung dengan tangan, tapi setidaknya aku bisa memberitahukan mungkin Bapak itu bisa ditolong langsung oleh atasannya. Karena manajemen kan, karena aku sebagai seseorang yang entrepreneur juga dan aku akan melakukan hal yang sama untuk tim aku sendiri. Yes, but it's a choice. Yes. Anda mau melakukan atau tidak. Nah. Then why you do it? Nggak dengar? Why you do it? Kenapa aku lakuin? Karena aku merasa aku pernah berada di posisi yang seperti itu dan aku nggak mau aku mau dia bisa ditolong. Tuh. Kita lanjut lagi saya satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Baik, nah kan Pak Alex ini akhirnya diberikan sebuah surprise ya, kejutan dari atasannya ya, dari Mbak Hani.
Jadi nungguin sampai jam 3 pagi ya. Iya. Mbak Hani nunggu sampai jam 3 pagi untuk memberikan Anda surprise. Iya. Kalau gitu kita undang saja Mbak Haninya. Silakan, Hani. Apa kabar Hani? Baik. Halo Pak Alex. Makin makan duduk. Ah, di mana? Sini. Nah, silakan di situ. Iya. Oke, nah Hani tahu pertama kali dari siapa ini masalah ini? Pertama kali sebenarnya karena kita juga mantau sosial media, ini kan juga di retweet, di mention, dan di akun sosial media saya karena pada tahu saya kerja di Bluebird. Jadinya ada yang mention gitu ke saya, Mbak Angki dan teman-teman lainnya juga mention. Dari situ sebetulnya kejadian seperti ini tuh banyak ya di Bluebird yang inspirasional, Pak Alex, Ridwan lainnya. Dan ini kebetulan kita juga nggak nyangka bisa se-viral ini. Salah satu yang kita tahu juga dari Mbak Angki dan kebetulan juga Ibu Noni Purnomo itu owner kita juga dapat dari temennya juga dikirim ke WhatsApp. Dan dia bilang, Han tolong dong di follow up ini tuh pool mana. Tapi satu-satunya identitas waktu itu cuma tampak belakang, susah banget ya kayak detektif jadinya. Nggak ngerti, cuma tampak belakang sama rambutnya Pak Alex aja nih yang kelihatan. Terus akhirnya kita cari tahu dari Ankatama, halo, thank you. Karena Ankatama lah ini menjadi viral ini sebetulnya. Lalu kita follow up dan ketahuanlah salah satu di pool mana. Dari situ sebetulnya kita juga surprise ya karena Ibu Noni itu selaku manajemen itu dan juga owner sebenarnya responsif sekali karena hari Jumatnya itu sebetulnya Pak Alex bukan jadwal narik, bukan jadwal beroperasi. Jadi pilihannya mau kasih surprise Pak Alex di hari Sabtu pagi pada saat pagi-pagi mau berangkat itu. Atau di Jumat malam, atau di Kamis malam. Karena Jumatnya libur. Akhirnya kita cari tahu ke pool, biasa pulang jam berapa, kita katanya pulangnya jam 11 malam. Buru-buru lah kita 3 jam menuju Pondok Cabe waktu itu, nunggu jam 11. Nggak datang? Nggak datang, dan kita kan punya ada track GPS ya kalau di taksi kita itu. Ada apa namanya, kita ngeliat, oh ini udah sampai Pamulang nih dekat. Ya sebentar lagi sampai, nggak tahu ya kok ke BSD. Muter lagi ke Cengkareng, waduh keluar tol. Aduh kita tuh nggak pernah sedek-dekan itu. Jadinya tadinya kita mau kasih surprise Pak Alex, kita yang disurprisein sama Pak Alex sebetulnya ya. Iya. Kenapa Pak Alex tidak pulang pada saat itu? Karena penumpang pas itu nggak berhenti-berhenti. Jadi dari jam 11 sampai jam 3 itu ada yang ke BSD, ada yang ke bandara, dari bandara ada yang ke Bogor. Jadi ya itu, jadi wah ini. Tapi memang, apakah memang boleh begitu? Boleh, memang jadi boleh. kalau Kalau- posisinya bawa tamu boleh ya Pak Boleh. Alex ya? Kecuali kalau kosong dan udah orientasi kemana-mana tapi mobilnya kosong nggak pulang ke pool tuh nggak boleh. Tapi posisinya kalau misalnya membawa tamu itu ya nggak mungkin turunin tamu karena jamnya udah habis kan Ya. gitu. Ya Hani, ini mungkin yang saya mau tanya seperti ini. Ini kan bagus sekali ketika ada seseorang seperti Pak Alex yang tersebar di sosial media, lalu dari perusahaan Hani sendiri sangat amat cekatan untuk menanggapi masalah itu. Gitu. Tapi tadi seperti yang Hani katakan, sebenarnya Pak Alex ini adalah satu Ya. dari orang-orang yang butuh harapan lah, anggap aja seperti itu. Saya, maksud saya gini, saya tahu bahwa sebagai seorang supir taksi harusnya gaji cukup, pasti. Cuman mungkin anak keberapa itu Pak? Ketiga. Anak ketiga dan Iya. memang sekolah dan sebagainya. Dan makanya tadi saya bilang, lu memang beli ayam nggak mampu, tapi ini pesta kan, dia bilang kan ini mau bikin pesta. Lalu tersebar di sosial media kembali. Bagaimana nanti kalau misalnya ada orang-orang atau supir taksi lain yang di perusahaan Anda juga mengalami hal yang sama? Kami yakin sih, maksudnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebetulnya Pak Alex Ridwan di Bluebird itu banyak. Contoh kecil misalnya, bukan misal komplain kan langsung ditangani ya, langsung nanti pengemudi yang bersangkutan akan kita bina kembali, berikan training kembali. Tapi kalau pujian pun misalnya Mas Dedi
naik taksi nih, terus puas nge-tweet, tadi aku naik taksi, pengemudinya cekatan, masang lagunya enak, dan diajak ngobrol asik. Itu di-capture sama customer care kita kasih ke pool yang bersangkutan. Nanti pool yang bersangkutan akan email sisi ke departemen kami bahwa misalnya pengemudi yang bersangkutan sudah kami berikan apresiasi berupa sepasang sepatu supaya lebih semangat bekerja. Jadi hal-hal seperti ini bukan karena semata-mata Pak Alex ada di Twitter atau ada di pet. Karena pada saat momentum ini juga, karena Pak Alex ini, sebuah restoran itu kan juga menawarkan, karena kan dari manajemen kita juga sudah memberikan mau ditraktir lah keluarga Pak Alex dan teman-temannya anaknya Pak Alex. Yang kita challenge ke teman-teman yang melihat fenomena social media ini, mau nggak sustainability-nya tuh ada. Jadi setiap bulan udah pengemudinya dikasih surprise, itu kan sesuatu yang lebih konten. Kan di sini kelihatan humanity-nya, kepedulian orang tuh ternyata masih ada. Kalau kita suka skeptis, orang Jakarta tuh kayaknya heartless gitu, kurang perhatian. Dari sini tuh kita ngelihat betapa orang tuh benar-benar peduli dan masih banyak orang yang peduli dengan orang lain seperti yang terjadi. Tapi ketika Anda memberikan surprise dan sebagainya, di situ tidak Anda sebarkan kan memang? Tidak, memang. Dan pada saat itu memang sudah ada yang tahu salah satu media, tetapi Ibu Noni justru menolak. Dia memang ini adalah sesuatu yang biasa untuk kami. Memang ini memang biasa dilakukan, bukan untuk disebarluaskan intinya. Dan ya. Ibu Noni sendiri pun mengatakan we want to make it personal. Jadi pada saat saya kasih tahu ke Angki pun itu karena Angki yang sendiri follow up menanyakan, Mbak tolong dong ini gimana ya, aku kok kayaknya gimana. Terus pada saat kita kasih surprise, aku pengen Angki juga senang ngelihatnya karena kan Angki ngerasa jadi bagian dari kita gitu. Yes, oke. Tapi kayaknya nggak afdol banget kalau si anaknya nggak kita undang. Ada berarti anaknya ada dong. Anaknya namanya Alex Rangga. Anaknya Anak Alex Pak namanya Alex Pak namanya Rangga. Anaknya bukan Pak Rangga dong, kan masih anak-anak. Anaknya Pak Alex namanya Rangga. Iya itu dia. Ribet ya hidup sama kamu tuh. Iya dong, harus disusun tata bahasanya. Namanya anaknya Alex Rangga. Wah, ini Rangga. Apa kabar Rangga? Rangga mau duduk di mana? Aku aja. Oh, di pangku. Enggak di pangku aja. Oh iya. Oke. Anak kecil, kamu yang tanya. Aku yang kenapa kalau yang susah sih aku yang tanya. Ntar kalau nggak dijawab gimana? Nggak dijawab. Anak biasa sama aku nggak jawab. Jawab, kamu nggak jawab, saya yang tanya. Kamu yang tanya. Anak kecil, biasa saya tanya 2 pertanyaan nangis. Oke, baiklah. Rangga, mau ulang tahun ya? Iya. Ulang tahunnya pengen dapat kado apa? Kado itu sepeda. Pengen sepeda? Wah, ini berarti harus ditambah kadonya. Ya. Kita tahu mau sepeda baru sekarang. Coba kalau misalnya tahu dari tadi saya beliin Ninja, Kawasaki atau Honda. Kalau gitu kenapa nggak aku aja yang bilang ya? Aku juga mau motor. Terus ulang tahunnya nanti memang minta papa minta apa? Apa? Ke papa minta apa? Ayam goreng. Selain sepeda. Minta makan. Minta apa? Ayam goreng. Kayak Ipin ya Om, makanya ayam goreng. Ayam goreng. Mintanya pesta sama teman-teman ya? Iya. Mintanya makan sama teman-teman. Jadi makan sama... Makannya sendiri. Maunya Pak, kalau makan sendiri mah Bapak bisa beli, Pak. Itu berarti contoh anak yang mengerti. Ya kan nggak mau nyusahin orang tuanya, jadi makannya sama papanya aja. Tapi yang Bapak inginkan apa sih Pak? Kan tadi saya nanya, loh Pak kalau beli ayam doang kan Bapak mampu Pak. mampu. Nah tapi kenapa alasannya ayam goreng itu Pak? Ya karena dia pengen sendiri katanya. Tadi kan nggak mau diganggu orang maksudnya gitu. Nah yang Bapak mau lakukan apa? Yang bikin surprise sama dia karena udah beberapa kali nggak pernah saya rayain gitu. Oh. Iya. Jadi Bapak ingin merayakan di Iya. restoran tersebut. Iya. Oke. Tapi sebentar, saya tuh tadi dapat dapat pesan juga. Dan katanya memang mau dirayakan sih sebenarnya.
mau dirayakan di Nah ini dia, jadi yang dari restoran bersangkutan. tersebut, ini juga tersebar juga dari restoran tersebut ya. Ini benar apa tidaknya saya tidak tahu, yang kita dapatkan. Selamat siang buat pecinta restorannya. Masih ingat kisah supir taksi inspiratif yang memasang foto anaknya di dashboard taksi supaya giat mencari uang demi ulang tahun anaknya? Nah, Om mau rayain nih. Om ini maksudnya restoran tersebut. Oh, Nah, Om mau rayain nih ulang tahun supir taksi itu, Bapak Alek Ridwan, hari Rabu tanggal 6 di jam 15 di tempat ini. Nah, buat pencinta restoran tersebut yang mau lihat dan berpartisipasi, kalian bisa mengirimkan data dan nomor telepon supaya Om data ya, gitu. Nah, ini juga mengundang para media dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah buat restoran yang merayakan, kalau ada anak-anak lain yang mengalami nasib yang sama atau yang lebih susah dibandingkan Rangga, apakah Anda juga mau merayakan? Atau hanya karena ini tersebar di sosial media? Atau hanya karena ini ada wartawan-wartawan yang akan datang? Atau memang seandainya nanti ada anak-anak, karena banyak, ada ribuan, ada jutaan anak-anak yang susah yang ingin makan di restoran Anda mungkin. Apakah Anda juga akan merayakan hal yang sama atau tidak? That's a questions of life. tiap bulan mungkin bisa dijadikan agenda Loh, buat mungkin restoran ini menjadi itu. sesuatu yang luar biasa buat Iya restoran dong. tersebut. Mungkin setelah kasus ini, maka restoran tersebut akan mengadakan setiap bulan makan bersama anak-anak tidak mampu. Benar. Iya kan? Iya. Jadi ya siapa tahu seandainya itu terjadi, saya angkat jempol buat restoran tersebut. Karena siapa tahu dengan ini, maka tiap bulan ada perayaan buat anak-anak tidak mampu untuk Betul. makan bersama. Iya, Tapi benar. sebelum dirayain, kita rayain dulu aja di sini gimana? Boleh. Aku nyanyi ya. Kamu nyanyi ya. Nyanyi. Kamu nyanyi. Pasti. Kamu nyanyi. Pasti Rangga gak mau Kamu lagi nyanyi, ulang kamu tahun. nyanyi, kamu nyanyi, kamu nyanyi, nyanyi. Seriusan aku? Iya, iya, tuh. Happy birthday to you kan Om? Happy Selamat birthday. ulang tahun Selamat apa? ulang tahun. Di situ dong, Ya, kan di- itu udah ada balon-balon. Ayo, 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 kita rayain duluan sekarang. Birthday to you. Happy birthday. Rangga. Happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Tunggu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk lilinnya, ayo. Tiup lilinnya. Jangan gue, jangan. Satu lagi. Lagi. Iya. Panjang umurnya. Nah, ya. Salam. Ini buat kamu ya. Iya. Banyak kuat nggak? Luar biasa, kamu tuh memang saya cocok loh Bagus sama banget kamu. loh suara Tadi aku tuh dari saya kenapa? padahal mau undang badut. Serius, tapi aku bisa jadi Tapi badut. kamu bisa Makasih loh. Oke, tapi itulah dia ya, yang namanya kekuatan sosial media. Sometimes it works like miracles, ya kan? Dan mudah-mudahan ini bisa mengubah sifat seseorang juga. Jadi mudah, karena ingat banyak Pak Alek-Alek lain, ya kan? Seperti tadi Anda mengatakan, Hani mengatakan banyak juga rangga-rangga lain. Dan mungkin bagi restoran-restoran, bukan hanya restoran tertentu, tapi restoran-restoran lain juga bisa menyediakan waktunya untuk anak-anak yang seperti ini. Dan kalau itu terjadi, saya angkat jempol buat Anda. Kalau itu terjadi, but who knows, siapa yang tahu, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Jangan mana-mana, karena setelah ini saya mau mengundang sebuah komunitas yang juga luar biasa di sosial media. Siapakah itu setelah yang satu ini? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
Bentar, lagi baca. Ya udah mulai. Biarin, saya lagi baca kok. Ya ampun. Enggak, Buka apaan sih? ini penting. Jadi gini, tadi tuh saya nanya di Twitter saya, Ya. seberapa penting sih sosial media buat kalian gitu. Jawabannya Ada dua yang menarik. Apa tuh? Yang pertama coba dibaca nih dari siapa? nggak penting. Ini nggak- nih. iya Baca itu. dulu dari Ini mana? Ken Larasati. Apa dia bilang? Nggak penting, nggak ada sosmed, life goes on. Oh, luar biasa ya. Iya yang sih. kedua nih yang saya tandai, coba dari mana? Tripatmiati, lebih penting dari suami om. Hahaha. Wah, Ibu Tri, kalau suaminya Itulah. denger, kok bisa? Iya, ada positif ada negatif tuh kan. Iya Kalau tidur udah nggak sama suami ngadep sono dia begini. Yang penting sosmed jalan Yang penting terus. sosmed jalan terus. Tapi bicara sosmed, ada komunitas yang meledak karena videonya itu banyak banget di Instagram. Video Biasanya lucu ya? kan video lucu di YouTube ya, Iya. karena YouTube bisa berapa lama. Tapi ini Instagram, Instagram itu hanya 15 detik. Emang bisa ya bikin video 15 detik tapi udah lucu gitu? Nah makanya gimana caranya buat video 15 detik tapi lucu ya. Coba kita lihat dulu, ini adalah video-video dari Indofitgram. Coba. Mana aku di depan? Sini. Depan dikit. Depan Lah, ini kan rumah kamu. Emang, yaudah. Kasih. Bas. Kamu lagi ngapain? Bikin stop motion, Pak. Udah nyampe nih? Turun yuk. Aku dandan dulu, sebentar ya. Oke, aku tungguin ya. Aku udah, yuk. Iya, sayang turun yuk. Kelas hari ini udah selesai ya? Oh ya Pak, Iya. PR kemarin dikumpul nggak? Chandra mana ya? Nggak masuk, Pak. Oh, So it's just 15 seconds ya. Iya, tapi 15 bisa bikin second ketawa. video. Tapi kita undang aja langsung, ini adalah anak-anak dari Indofitgram, Bena, Fendri, Aulion, dan Devina. Apa kabar? Pak De. Apa kabar? Halo Bapak. Apa kabar? Apa kabar? Udah silakan. Oh iya. Iya. Sini. Nah, oke. Saya nanyanya sama siapa ya? Kan Anda ada berempat nih. Oh iya. Benar sekali. Jadi nanya sama Semuanya bisa. semua. Bisa jawab. Oh iya, oke. Indofitgram ini, jadi masing-masing punya Instagram. Iya. Devina, kamu tuh yang suka gambar-gambar. Agak serem. Saya sama ini merasa yang serem tuh cuman kamu. Masa ya? Ternyata ada yang lebih serem. Akhirnya saya punya teman. Gitu kalau anak zaman sekarang. Iya, biar punya temen. Lu gak gitu sama gue? Jangan deh, nanti aja. Beda rambut. Nah, berarti kan kalau masing-masing punya Instagram dan buat, kenapa jadi satu akhirnya Indofitgram nih? Karena bersatu lebih baik. Iya betul. Karena Tuh kan, oh. Kita beda passionnya sih. Iya kita beda passionnya. kita punya kesukaan masing-masing. Terus pas kita bikin berdelapan sih ada lagi 4. Ya udah kenapa nggak kita gabungin aja nih jadi sebuah komunitas gitu. yang 4 mana kok nggak ada di sini? 4 lagi ya. Ada di nonton ya. Lagi nonton. Oh, Oke. jadi berdelap. Inisiatornya sih berdelapan. Oh, inisiatornya ada Inisiatornya 8. berdelapan. Oke. Terus kan kalau bikin video lucu ya, basically is funny videos, right? 15 detik itu kan sulit sebenarnya. Kalau di YouTube dan sebagainya lebih gampang. Nah, 15 detik bikin video tuh gimana rasanya? Gimana rasanya? Seru sih, seru. Apalagi kan kalau aku kan lebih suka bikin video stop motion yang dari art gitu. Nah, itu justru lebih gampang bikinnya kalau untuk 15 detik. Kalau di YouTube baru yang versi rumitnya. Idenya dari siapa? Idenya bisa dari mana aja sih. Kayak misalnya kayak mau bikin stop motion yang benda yang gerak dengan sendirinya, kayak sepatu itu bisa dibikin gerak gitu-gitu.
Yang tadi lu muter-muter itu ya? Iya. Yang tadi lu muter-muter, oke. Berarti kalau misalnya bareng-bareng bikin, nggak semuanya berdelapan kan? Kita sih namanya collab ya. Jadi masing-masing kita menyebutnya kreator itu punya ciri khas masing-masing. Jadi saat kita collab ya kita menggabungkan ciri khas masing-masing itu jadi satu cerita gitu. Jadi satu cerita. Dapat duit nggak? Kan kalau di YouTube kan youtuber kan menghasilkan uang tuh. Kalau bikin video di Instagram juga dapat penghasilan. Bisa juga sih sebenarnya, bisa juga. Cuma kita memang tujuan awalnya emang karena kita suka bikin video dengan bidangnya masing-masing, nggak cuma komedi doang gitu. Kayak dia Vendriana dia lebih ke food, bikin resep makanan. Devina dan saya juga suka bikin komedi, ada juga musik, terus juga dia lebih ke art gitu. Tapi bisa sih dapetin pemasukan juga bisa. Dari mana duitnya? Kalau YouTube you can monetize the video. Kalau Instagram Anda dapat duit dari mana? Biasanya sih sponsor. Ya sponsor, biasanya sponsor konten. Tapi kalaupun kita dapat sponsor, kita tetap mikirin kontennya ini tetap disukain sama audiens dari Indofitgram. Jadi nggak asal dapat supaya dapat uang aja gitu, enggak. Atau Mas Dedi pernah dapat endorse gitu mungkin ya? Kita gini. Kan suka yang ada komen tuh, pasti ada kan di Instagramnya. Kalau Anda lihat pasti isinya deh. Bukan, kalau Anda lihat Instagram saya ini nggak ada hubungannya sama kalian. Jadi kan sekarang tuh lagi ada zaman, follow orang ini deh. Orangnya oke banget loh, keren banget loh, gitu kan. Terus di follow, nah itu biasanya selebriti itu dibayar gitu. Tadi saya juga gitu di Instagram saya tadi siang. Kalau online shopnya mau dipromoin atau profil kalian mau dipromoin, silakan hubungin artis lain, jangan saya. Iya, sekarang suka ada begitu, bisa naro dengan bayaran segini ya kan, durasi berapa lama gitu. Ganggu Instagram saya. Gitu. Galak ya? Kenapa? Galak ya? Saya nggak galak, jangan salah, saya nyebelin. Kalau galak akhirnya nyebelin. Kalau nyebelin belum tentu galak. Ya oke, fine. Oke, fine. Iya. Kamu aja yang nanya. Oke, baiklah. Followernya berarti udah banyak banget. Atau ini sistemnya gimana sih? Member, follower atau? Sebenarnya kalau Indofitgram itu tuh open community. Jadi Indofitgramnya sendiri itu sekarang sudah mencapai 1,2 juta followers. Wow. Ya, dan masing-masing kita juga followersnya beda-beda. Dan di Indofitgram itu nggak cuma Indofitgram aja, jadi kota-kota seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga bikin fitgramnya mereka. Ada yang dari Medan, dan Jogja, bahkan Jepang, Bangkok juga bikin. Kota-kota di luar Indonesia tuh gimana, Mas? Kota dan negeri. Kota dan negara di luar. Tapi kan Jepang ada Tokyo. Jepang ada Tokyo. Ya maksudnya di luar Indonesia juga mereka bikin komunitas ini. Totalnya sekarang udah ada sekitar 26 kota yang kita verified kalau dia komunikasi aktif. Oh, dan jadi mereka juga. boleh join Indofitgram tanpa ada di Jakarta gitu. Iya. Indofitgram buat semua So it's sebenarnya. open community. Yes. Semuanya bisa bikin dari Tapi kan kota-kota. harus ada yang mengiyakan kan? Jadi gini Om Deddy, kita tuh membagi keanggotaan kita jadi dua. Ada watcher sama kreator. Kalau misalnya Om Deddy cuma nonton Indofitgram doang, tapi udah follow, suka nge-likein, itu juga Om Deddy udah Indofitgram. Gitu. Tapi kalau misalnya Kak Gina suka bikin video, pakai hashtag Indofitgram, itu juga berarti kreator Indofitgram. Berarti semua orang bisa terdaftar jadi member gitu buat komunitas kalian gitu ya. Itu 1 juta lebih. 1 juta 1,2 juta. Dari segi followers. Kalau masing-masing berapa followernya? Saya. Kamu berapa? Saya 352 rupiah. Iya, 352.000. Wih, tepuk tangan. Banyak nih ya dibanding Itu Mbak Devina ya. Followers asli ya? Tuh, iya. Itu 100.000-nya akun sendiri kayak nge-follow gitu. Kalau yang lain masing-masing? Kalau saya 213.000 sekarang. 213.000. Kalau aku ada dua akun personal 40 ribuan, kalau akun yang food 70 ribuan. Oh, ada 2 akun. Iya, aku aslinya food. Kamu berapa? Sekitar 170.000. 170.000. Jadi masing-masing juga bikin video sendiri-sendiri. Iya. Benar sekali. Itu bedanya apa yang dipasang di Indofitgram? Yang gimana yang di sendiri-sendiri? Nah, jadi kalau di Indofitgram itu kita setiap hari istilahnya ngerigram. Kita ngerigram dari hasil kreator-kreator tiap harinya. Misalnya hari ini lagi komedi gitu misalnya. Komedi, kita regram dari orang-orang yang bikin pakai hashtag Indofitgram. Jadi kita bisa mengapresiasi gitu. Biar makin banyak orang-orang kreatif di Indonesia. So basically every day harus ada video.
Iya, kita ngerigram. Iya. Jadi setiap hari tuh ada jadwalnya gitu. Kayak misalnya Senin, Selasa, Rabu tuh komedi, Selasa art, Kamis, Jumat community, Sabtu itu Food food, and travel. Minggu musik. Jadi kita classified konten-kontennya berdasarkan Konten-kontennya hashtag pun itu. dibagi-bagi. Ya. Oke, nah terus basicnya kalau kita bicara penghasilan, masing-masing pekerjaannya apa? Aku mahasiswa sih. Mahasiswa. mahasiswi. Mahasiswa. Kenapa kamu tahu? Nggak lucu. Aku berasa kayak punya temen. Akhirnya ada sejenis ya. Nah, tapi Kalau kamu apa? Kalau saya udah kerja tapi emang udah dari tahun 2008 itu basicnya udah di dunia sosial media sih. Awalnya ngeblog, sekarang YouTube, Instagram dan lain-lain. Ya. Kalau aku dari 2011 sudah bareng sama dia, jadi aku kayak ngatur manajemennya. Awalnya dia doang, sekarang di Indofitgram ini aku ngatur manajemennya Oke, juga. segala macam. kamu mengatakan kamu ngatur manajemennya. Jadi basicnya harusnya ada uang dong yang masuk. Iya. Ya kan? Nah, tadi saya belum selesai itu pertanyaannya. Tapi dari mana endorse seperti apa? Endorse produk kah atau dia bayar uang untuk dipakai? Macam-macam sih bentuknya. Jadi kita tuh emang membuka kerjasama buat siapa aja gitu. Jadi ada yang emang minta bikin video, ada yang biasanya kuis. Jadi kita kalau emang dapat sponsor, balik lagi ke followers kita. Misalnya kuisnya itu hadiahnya nggak nanggung-nanggung, gadget yang emang mereka bisa pakai buat bikin video lagi. Jadi intinya kita pengen yang kita dapat juga bermanfaat buat followers And you kita. got pay? Yes. Tapi mereka juga itu Om, main film ya kan? Jadi MC juga, itu kan juga dapat duit juga akhirnya. Iya, bisa akhirnya menuju ke sana. merembet kemana? Oh iya, so basicnya ini bisa juga jadi sebuah media ya intinya ya. Jadi media untuk nyari nama juga untuk dapat pekerjaan yang lain. Ya, bisa. Ya dari Indofitgram sendiri juga kita akhirnya menemukan banyak kreator-kreator dan talent baru sih. Jadinya kita juga seneng naik sama-sama gitu semuanya. Oke, saya masih punya banyak pertanyaan tapi kita lanjut setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kenapa jadi kayak foto keluarga Kenapa ya jadi sekarang? banyak orang di Dua lagi nih nambah baru Nambah nih. kayaknya ya. Iya. Luar biasa. Namanya- Kayaknya lama-lama nambah lagi satu. Kayaknya nih tambah satu segmen lagi, datang lagi nih dua. tapi kita bicara tentang sosial media ini menarik banget. Ini Ntar menarik dulu banget. dong Om. Apa sih? Sebelum itu, Apa? kan udah terlambat nih, ada yang baru datang ya kan? Harus memberi sesuatu sama kita karena katanya dia terlambat mau ngasih sesuatu, jadi harus buktiin dulu baru nanti dilanjutin lagi. Apa? Nih, mau kasih Kita bawa sesuatu. gelang Indofitgram eksklusif. Ini eksklusif loh, dia bisa nyala. Pakein ya? Bisa nyala. Boleh. Bisa nyala. Iya. Iya, nyala dalam gelap. Menyala dalam gelap. Cukup tadi. Pakai di kuping. Ya, cuma sampai ujung jari doang deh. Kau beli punya saya aja. Nih. Jadi aku pakai Kau dua. beli dua, bayar tapi sama saya. Tapi terima kasih loh ya. Ya. Meme. Meme. Ime-ime. Hah? Email. Ya itulah, terserah lah. Ya. Tapi kita lihat dulu ya. Ini adalah beberapa meme yang dijadikan lagu-lagu. Silakan.
Tapi kalau kita bicara tentang sosial media, kan ada everything have a positive side, there have to be negative side. Ada negatifnya nggak buat kalian? Misalnya kalau pembulian, dikata-katain haters and everything. Bahkan kita tahu ada kejadian-kejadian di Facebook sampai orang dibunuh gara-gara Facebook dan sebagainya. Ada nggak itu terjadi di kalian? Kalau yang relate di kitanya sih berapa kali kayak kreator-kreator kita suka curhat juga gitu loh. Misalnya nggak mau bikin video lagi karena dapat komennya negatif-negatif gitu. Tapi maksudnya ya udah sih orang itu cuma bisa komen tapi dia bisa bikin hal serupa enggak gitu loh. Jadi kita di sini kalau ada orang kayak gitu ya biarin aja, kita buktikan dengan berkarya yang bagus gitu loh. Jadi kita jangan sampai beberapa orang itu menjatuhkan diri kita. Tuh orang terus bikin kita langsung kita bebas dari yang sara lah apa segala macam gitu supaya orang juga bisa apresiasi. Kalau nggak salah kemarin ada saya lupa siapa tapi saya dengar dari teman saya. Nggak tahu nggak siapa itu? Banyak. Jadi dia ngerekam di bioskop. Maksudnya nggak bajak gitu. Ya, jadi dia ngerekam 15 detik terakhir di bioskop. Itu ada tuh kalau nggak salah dan itu spoiler gitu. Dan itu habis dihujat orang. Which is memang nggak boleh kan sebenarnya kan mengambil video seperti itu kan. Nah, nextnya kalian mau bikin apa dari Instagram? Apa nih? Diskusi dulu. Kita sih pengen terus ngembangin komunitas Indofitgram ini ya. Jadi yang tadi ada 26 kota mungkin bisa lebih banyak lagi. Terus cabang yang di luar Indonesia lebih banyak lagi. Terus kita juga suka bikin kayak coaching klinik gitu loh. Jadi kita ngajarin gimana sih bikin mobile video editing sama bikin cerita di yang 15 detik doang. Kayak gitu-gitu sih. Kita lebih pengen menjadikan banyak kreator di Indonesia biar anak Indonesia makin kreatif. Gitu. Betul sekali ya. Oke, well, thank you. Mudah-mudahan sukses terus ya berkarya di sosial medianya. As long as positive, then it's gonna be great. Thank you banget. Pak De. Itu tadi saya katakan bahwa apapun kalau katanya Spider-Man kan, the great power you have means more responsibility you have, gitu kan. Dan dengan adanya sosial media, setiap orang bisa berkarya. Dan berkaryanya itu tanpa ada batasan, tanpa ada sensor, tanpa ada apapun. Karena orang bisa aja memasukkan video-video negatif secara langsung, tersebar dulu, baru tersensor biasanya seperti itu. Jadi ingat bahwa apapun itu bisa positif dan negatif. Dan sosial media bisa membangun bangsa, bisa membangun adik-adik kita, bisa membangun generasi muda, atau bisa menghancurkan generasi muda. And that's all depends on you. Anak-anak sekarang yang memegang sosial media in your own generations. Remember one thing, social media is a very amazing thing. And as everything amazing, it can be good or it can be bad. The choice is yours. Dari Corbusier Nikita Gina, inilah Hitam Putih. Thank you. Ayo. Mau ngapain? Sejarah asal mula orang Sunda selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural. Dan tempat yang diyakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda adalah Goa Pawon yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon, Desa Masigit, Padalarang, Jawa Barat. Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah, kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Terletak di atas tebing dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Goa yang selintas terkesan pengap
dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gamping. Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya. Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Situs Gua Pawon. Situs purbakala ini dikenal atau diyakini sebagai peninggalan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayaan masyarakat Sunda. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya, Nesya Sylvia, akan mencoba menguak sejarah di tempat ini. Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah Padalarang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah, sekaligus menikmati keindahan alam, atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda. Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Ya, pernah saya bertemu gitu kan sama para leluhur di sini yang dipanggilnya Ibu Sepuh sama Rama Sepuh. Terus ada juga Eyang Tunggal, terus Eyang Mas Gumulung, terus ada juga Eyang Purbakawasa, Eyang Purbaasih, Eyang Purbawisesa. Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah Gua Pawon, saya pun berjumpa Pak Lutfi yang akan menemani saya melakukan penelusuran lebih jauh di tempat ini. Baik, bagusnya kita langsung ke lokasi aja ya. Oke. Kita naik ke sini. Untuk mencapai gua utama, jalan mendaki dan cukup terjal. Saya lalui dengan hati-hati. Ini penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di Gua Pawon. Ini kegiatan ekskavasi, sudah 6 kotak, sudah 3,20 meter. Kang Lufika sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung, waktu melakukan penelitian di Gua Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya, saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di Gua Pawon, saya katakan ini temuan sangat lengkap. Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan, jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi, kita juga menemukan manusianya. Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di Gua Pawon itu. Artefaknya sangat beragam, manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan. Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu, paling tidak kita sudah mengumpulkan 6 individu yang kita temukan di Gua Pawon ini. Nah, kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia purba di Gua Pawon ini apa saja, Kang? Nah, yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul. Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi. Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut, dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru, tulang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah, ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana, dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini. Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu, tapi perhiasan yang kita dapatkan di Gua Pawon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu, satu seri dia di lubang bagian akarnya. Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Nah, saya tidak menemukan pengikatnya, tapi besar kemungkinan diikat, dia nggak selalu disatukan. Kemudian juga dari bahan moluska. Itu cangkang moluska itu mereka olah juga dari perhiasan. Kemudian dari taring kucing-kucingan, bisa aja dari harimau atau kucing hutan mereka olah jadi perhiasan. Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon merupakan leluhur orang Sunda? Nah,
Bahkan saya kan juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa katanya di sini merupakan tinggalan tulang belulang ini merupakan cikal bakal atau dari nenek moyang masyarakat Sunda sendiri. Itu bagaimana Kang sebenarnya? Iya, karena ya sampai sekarang kan asal-usul Sunda masih tanda tanya. Siapa sebenarnya Ki Sunda itu? Dari kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini, kalau kita ambil kawasan geografis, Tatar Sunda, di Tambak Sari kita temukan satu gigi manusia purba. Umurnya di lapisan tanahnya 600.000 tahun yang lalu. Bisa juga jadi itu Ki Sunda. Tapi tanda tanya juga, apakah Gua Pawon? Nah, itu penting nanti dilakukan penelitian dari unsur DNA-nya. Kita bikinkan seriasi DNA-nya. DNA manusia Pawon, prasejarahnya yang disebut Ki Sunda, misalnya sudah dapat umurnya 9.500. Kalau misalnya dapat yang lebih bawah lagi, akan lebih tua lagi. Penamaan Gua Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar. Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur. Karena pada saat pertama didatangi, di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang sehingga terlihat mirip sampah dapur. Dari situlah kemudian gua ini dinamakan Gua Pawon. Mendengar sejarah Gua Pawon yang begitu panjang, saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sofi, rekan indigo saya. Nah Sofi, sekarang kan kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri. Nah Sofi, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang menggunakan bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya. Ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sofi, aku ngeliat Sofi ke arah situ terus melihatnya ada sosok apa? Ya, itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman kelelawar. Oh, ada siluman juga di sini. Ya. Sebelah situ kan tadi. Di situ tuh, di situ aku melihat ada kera warna putih. Tapi besar, tingginya semana? Besar, sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Sof. Iya. Nah Sofi, sekarang kan kita agak lebih masuk ke dalam Gua Pawon ini ya. Sekarang yang Sofi lihat itu bagaimana kondisinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu aku ngelihat di situ ada kayak sosok ibu-ibu. Rambutnya panjang, menggunakan selendang juga, warna ungu selendangnya. Di situ juga lagi duduk, lagi ngeliatin kita. Nah kalau Sofi bisa bantu nggak ikut coba mendeteksi aura di sini? Bisa. Saya tertantang untuk merasakan aura penghuni gaib di salah satu sudut Gua Pawon. Di sini. Nah ini sosok yang tadi, yang ibu-ibu yang menggunakan selendang ini, tepatnya ada di depan. Salaman aja ya. Kenalin gitu dong. Iya agak. Ya, panas sih, iya. Mainnya makin lama makin pegal banget. Dia juga capek tadi pas salaman juga, soalnya kan